Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siswa sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak di channel Sedan PT. Pelajaran kita hari ini adalah pemrograman berorientasi objek untuk kelas 2 menggunakan bahasa Python. Sambungan dari video kita pada kesempatan yang lalu, kita hari ini akan membahas mengenai modifier protect. Ya, pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai modifier public. Beda antara modifier public dengan modifier protect adalah modifier public itu semua bisa mengakses baik kelas maupun metodenya. Ya, baik dia kelas tersebut berada pada package yang sama ataupun pada package yang berbeda. Khusus untuk modifier protect yang akan kita pelajari hari ini adalah dia kelas tersebut tidak bisa diakses kalau dia berbeda package. Untuk lebih lengkapnya silakan kita lihat pada pembahasan Bapak berikut ini. Di Visual Studio Code kita akan mempraktekkan bagaimana fungsi daripada modifier protect ini dalam sistem enkapsulasi ya, menggunakan bahasa Python. Kita mulai dengan membuat sebuah file baru, new file. Kemudian kita coba simpan dulu ya. Kita simpan, kita buat namanya adalah modifier protect. .py. Sekalian, materi kita seperti yang Bapak sebutkan adalah mengenai modifier protect ya, di mana modifier protect ini akan memberikan bantuan kepada kita untuk memberikan batasan aksesibilitas ya, atau kemampuan mengakses kelas yang berasal dari package yang berbeda ya. Jadi package yang berbeda itu tidak bisa mengakses kelas yang kita buat ya. Selama dia berasal dari package yang sama, baik itu yang mengaksesnya nanti adalah subkelasnya atau turunan dari kelas utama, itu semuanya bisa mengakses. Baik, kita akan mulai. Kita tadi sudah buat file ya, kemudian kita simpan dan kita mulai dengan komentar ya, dengan tanda pagar. Kita buatlah judul daripada program kita. Program menampilkan fungsi dari modifier protect. Oke. Kita akan coba membuat, nanti Bapak akan memperkenalkan kepada siswa mengenai konsep superclass dan subclass ya. Di mana superclass itu adalah kelas yang berada pada urutan awal ya. Kemudian turunan daripada kelas atau superclass tadi disebut dengan subclass ya. Ini akan kita praktekkan juga di hari ini. Kita mulai dengan membuat superclass. Bapak berikan komentar, kita akan tulis superclass. Oke. Kemudian kelas seperti biasa, nama kelasnya kita buat adalah siswa titik 2, enter. Kemudian kita akan lanjutkan dengan konstruktor ya. Konstruktor seperti biasa kita akan menggunakan def spasi 2 kali underscore init. Oke, kemudian 2 kali underscore lagi. Kemudian properti daripada kelas ini, yang pertama kita masukkan self atau objeknya sendiri. Kemudian kita misalkan punya properti nama ya.
Kemudian kita mungkin punya properti lagi nomor induk siswa dan jurusan. Karena ini adalah sebuah juga fungsi, maka kita berikan titik 2 di belakang. Kemudian kita akan coba menandai bahwa ini adalah member atau properti dari sebuah kelas yang menggunakan modifier protect ya. Kita berikan judulnya dulu. Protect data member, misalkan namanya ya. Protect data member. Ya, di sini kita punya self, kemudian kita punya nama, dan kita memiliki niche dan jurusan. Ya. Kalau pada video sebelumnya, kita biasanya membuat itu dengan self titik nama, gitu ya, sama dengan nama. Khusus untuk menandai bahwa ini adalah modifier protect, kita menggunakan underscore di depan nama propertinya atau data membernya. Jadi lihat, untuk membedakan apakah dia modifier public atau protect adalah di situ ada underscore. Oke, bisa dilihat. Jadi kalau misalkan dia public, dia tidak memiliki underscore di sini. Ini karena kita menggunakan protect, dilihat ya protect, maka dia memiliki underscore satu kali di situ ya. Kemudian ada self titik underscore, ada niche sama dengan niche gitu ya. Kemudian enter self titik jurusan, kita berikan underscore ya, jurusan sama dengan jurusan. Sekali lagi, karena ini adalah data member yang sifatnya menggunakan modifier protect, kita berikan underscore ya setelah self. Ya. Satu lagi, misalkan setelah kita memiliki sebuah data member, kita juga mungkin ingin membuat atau meng-create sebuah metode ya. Metode di sini juga sifatnya adalah protect. Oke. Misalnya Bapak berikan namanya dulu protect method misalkan. Protect method ya. Kita awali dengan def. Oke. Nah, kita berikan underscore. Underscore ini sekali lagi menandakan bahwa dia adalah protect. Misalkan nama metode kita adalah tampil niche. Ya, isinya adalah kita akan mengambil data kepada self-nya atau kepada objek ya. Isinya apa? Print. Misalkan mau menampilkan niche ya, print titik 2, sorry, tanda kutip niche. Oke. 2 ya. Nanti dia akan mengambil data kepada objeknya self titik underscore niche ya. Lihat lagi bahwa nanti dia akan mengambil data ke atas. Nah, karena di atasnya adalah protect, maka sifatnya kita harus mengikuti konsep protect-nya juga. Enter. Lalu kita bisa saja membuat subclass ya. Nah, cara membuat subclass atau turunan daripada kelas ini adalah sangat gampang ya. Kelas, kemudian kita berikan nama. Misalkan namanya adalah murid. Nah, ini di dalam kurung kita berikan siswa. Ini maksudnya apa? Bahwa murid itu adalah turunan dari kelas atau superkelas siswa. Ya. Turunannya ya. Kita berikan namanya di atas. Enter. Titik 2 enter. Kemudian kita awali dengan konstruktor.
Oke, kita membuat konstruktor ya. Konstruktor untuk subclass. Konstruktor ya. Konstruktor. Mungkin siswa masih ingat ya bahwa konstruktor itu adalah metode yang pertama sekali akan dipanggil kalau sebuah objek itu di-create. Lalu kita mulai dengan def underscore 2 kali, init underscore 2 kali lagi, kemudian kita tulis di sini self, misalkan konstruktornya itu modelnya sama seperti yang dimiliki di kelas siswa ya. Self, kemudian nama, lalu ada nis, kemudian ada jurusan. Dua, bentar. Konstruktor ini ya, konstruktor yang dimiliki oleh subclass itu akan menggunakan konsep data member yang berasal dari superclassnya ya. Maka, nah caranya bisa dilihat di sini ya. Kita tulis pertama adalah nama superclassnya, titik, kemudian underscore 2 kali, init, oke, underscore 2 kali lagi dalam kurung, self, formatnya sama seperti yang ada di superclass kita ya. Jadi ada self, ada nama, kemudian ada nis, dan ada jurusan. Oke, jadi itulah isi daripada konstruktor ini ya. Bentar. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan data member di subclass ya, karena dia akan mengambil data member yang berasal dari superclassnya. Setelah data member, mungkin kita ingin menampilkan sebuah metode ya. Ingin menampilkan sebuah metode yang berlaku atau berasal dari subclass ini. Misalkan namanya adalah tampil data ya. Bisa tampil data lah, tampil nama. Tampil nama self titik underscore nama, self lalu titik 2 enter, isinya adalah print ya, kemudian nama titik 2 koma self titik underscore nama, kemudian enter. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat ini, kita coba melihat hasilnya kalau kita membuat sebuah objek ya. Kita coba buat objek satu biji saja, satu buah objek ya. Murid 1 sama dengan murid dalam kurung, misalkan namanya adalah Zulham ya, koma, kemudian kita perlu nis, kemudian nisnya 89999 misalkan, kemudian koma kita butuh yaitu jurusannya ya, RPL, dalam kurung enter. Nah, kita bisa coba menjalankan metode yang ini ya, tampil nama yang berasal dari subclassnya ya. Contohnya murid 1 titik tampil nama ya, tampil nama. Kita simpan, kemudian kita jalankan. Ya, ini sudah keluar, namanya adalah Julham. Ya, jadi data member ini nanti akan mengambil format dari superclassnya ya, yang berada di sebelah atas.
Kita akan coba menampilkan juga metode yang berasal dari superclass. Apakah bisa diakses oleh objek kita ini ya? Coba kita tes di sini. Murid 1 titik, nama metode kita tadi adalah tampilnis. Tampilnis. Ini ya, tampilnis. Tapi harus ada underscore-nya ya, karena ini formatnya adalah modifiernya yaitu modifier protect. Kemudian kita simpan. Ya, kemudian kita jalankan. Ya, hasilnya juga keluar ya. Sementara tadi tampilnis itu berasal dari modifier. Jadi kita bisa lihat nis juga keluar ya, yaitu metode yang berada di superclass-nya ya. Sekali lagi karena dia adalah protect, maka subclass itu bisa mengakses data yang berasal dari superclass-nya. Untuk kesimpulannya ya para siswa sekalian, membedakan modifier itu apakah kita menggunakan public atau protect adalah di depannya ada tanda underscore ya, 1 kali. Oke. Baiklah, demikian video kita hari ini yaitu pelajaran mengenai modifier protect ya. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai modifier yang ketiga yaitu modifier privat. Untuk itu tetap ikuti video pembelajaran ini dan tetap semangat dalam belajar. Bapak akhiri, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.